Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel yang selalu berbagi informasi, selalu memberi edukasi, khususnya tentang sepeda motor ya, atau motorcycle. Ini sambil santai, sambil saya mau cerita. Mungkin videonya sangat panjang. Video ini juga sebagai laporan kepada sang pemilik, terutama Mas Yaki ya, yang ada di Jakarta Selatan. Kalau kita kan ada di Semarang. Tadi malam saya itu mendapatkan sebuah DM di Instagram itu mengenai masalah kruas patah. Beliaunya Mas Yaki itu punya motor Matic. Maticnya itu Matic motor 2 tak ya. Matic kecil ya. Mungkin kisaran cc 50-70 cc-an. Saya pernah sempat mendapatkan fotonya, waktu itu dibuat status pada WA, lalu saya ambil fotonya. Seperti apa Maticnya? Seperti berikut. Nah, motor Matic ingin dipasangin kruk as atau as kruk atau crankshaft. Itu crankshaft motor Ninja 2 tak 150 cc. Keras Ninja 2 tak mau dipasang di Matic, mau diaplikasi di Matic. Karena beliau sudah membuat waktu itu tahu di mana riset yang pertama itu krukasnya patah pada bagian as puli ya. Untuk lebih detailnya seperti apa patah keras tersebut, ini saya ada fotonya, mungkin bisa lihat. Ini fotonya. Tadi adalah foto keras waktu patah. Nah, kita di Semarang mendapat ya, dipasrahin lah untuk membuatkan supaya lebih kuat, atau lebih tepatnya challenge ya bagi kita. Oke, kita setujui, kita akan mencobanya apakah berhasil atau tidak. Seperti apa pembuatan keras tersebut, mungkin videonya jangan di skip, karena ini video nanti durasinya bakalan panjang, mungkin bisa 30 menit. Kita akan menunggu paketnya, karena kruas lagi dipaketin dari Jakarta ke Semarang. Halo, paket sudah datang. Nah, ini adalah paket, ini juga paket punya Mas Yaki. Tuh ada dari Jaksel ya, Jakarta Selatan. Mari kita bongkar. Ini juga ada paket. Maaf ya untuk Mas yang ada di Kalimantan, ini belum bisa ngerjakan. Nah, nih jauh Kalimantan Selatan, belum bisa merealisasikan. Kita bongkar paket dulu dari Jakarta Selatan. Mas, barang udah sampai, tapi ini untuk contoh pulingnya ini, bikin giginya kok nggak dibawain sama magnet yang mau dipasang lah, buat nyesuaiin kerucutnya nanti yang Maticnya. Kalau bisa dibawain Mas ini, soalnya kalau nggak bawa gigi ya susah untuk membuatnya yang ini. Ya, yang punya motor lagi dikonfirmasi sambil menunggu konfirmasi khususnya. Ini saya nanti akan ngebel telepon sama Mas Yaki atau WA. Soalnya belum dibalesin.
Yang bagian ini kipas puli itu tidak dibawakan, jadi untuk membuat giginya itu kita tidak ada patokan. Sambil nunggu konfirmasi, mungkin kita lebih baik bongkar Crush Ninja dulu ya, yang asli standar Ninja kita bongkar dulu. Crush Ninja dilepas, dipres, dibetulkan. Ya, sambil nunggu Crush Ninja dibongkar, dipres, saya cek dulu aja keras masternya ini bagus atau tidak, center atau tidak, kita cek lebih dahulu. Kita cek di jig ya, jig ada dial indikator. Ikuti prosesnya karena ini video bisa lama banget pokoknya. Kita cek masternya dan nanti jadinya bagaimana yang kita buat ketika di dial indikator. Hasilnya, proses pembuatannya nanti akan ditampilkan semua. Oke, kita cek keras masternya. Ini sudah saya kasih laker, guys. Ada dial indikator. Ini adalah as bagian manit. Kita cek ternyata oleng. Masternya itu oleng banyak. Mungkin kalau dinolkan ya jadi berapa nih? Oleng 20 mikro, 20 mikro lebih, 25 mikro ya. Ini bagian magnet. Sekarang kita cek yang bagian as puli. Indikator sudah saya setel. Sekarang kita cek. Ya, kisaran 7 mikro. Ini adalah masternya ternyata jelek, itu geolnya parah banget. Nanti kita bisa buat perbandingan ini masternya terus sama yang kita bikin nanti berapa ketika dicek pakai dial indikator itu bagus atau tidak. Bagian akhir nanti yang menentukan. Oke, kita lanjut videonya sama nunggu konfirmasi dari Mas Zaki untuk masalah mengenai kipas puli. Ya, posisi keras ini masternya ya, atau keras yang buat contoh yang tadinya patah sudah disambung lagi sama Mas Zaki buat contoh, dibetulkan di tempat kita. Kenapa prosesnya bisa patah? Karena ini cuma disambung aja ya, dari sini sampai sini digabungkan. Metodenya cuma dilas saja. Jadi kalau terkena proses penyambungan seperti ini itu agak ribet. Ribetnya itu ketika di sini dilas, ya di sini akan ketarik las di sini. Di sini dilas, di sini akan ketarik las. Untuk mencari titik senternya itu akan susah. Sedangkan di sini pun sama. Ini batang Crush aslinya dipotong, disambungkan di sini. Nah, proses seperti ini itu juga untuk mencari titik senternya itu susah. Karena metodenya cuman disambung las. Karena apa? Dalam Crush Ninja di sini itu ada thread. Sedangkan kalau dimasukkan itu di sini misalkan dibor asnya, itu akan terjadi celah di dalam. Jadi tidak bisa full nempel total karena ada threadnya. Threadnya itu tidak bisa mentok. Meskipun dipentoknya adalah melubangi sistemnya bur, sedangkan bur itu ada konisnya ya, atau kerucut. Nah, seperti ini adalah patah bur.
Bor itu di sini lincip, tidak rata. Kalau rata dia masuknya bisa plek rata, tapi kalau di sini ada lincip seperti ini, baut akan berhenti di sini. Nah, di sini itu menjadikan sisa celah kosong. Kekosongan itu bisa menambah resiko patah. Ya, dari kita gimana? Kroas nanti dibor tembus sampai sana ya. Ini dilihat asnya itu udah tembus. Nah, ini ada material aluminiumnya udah tembus ya. Nanti ini kita bikin tembus di sininya besi utuh, as utuh. Nah, nanti baru disesuaikan, dibuat lagi. Yang sini pun sama. Nanti di sini kita potong di bagian laher. Proses penyambungan tidak di sini ya. Proses penyambungan nanti ada di laker supaya dia kejepit sama laker. Kekuatannya itu berbeda, kejepit sama tidak kejepit. Sama ada as yang masuk tembus ke daun. Lebih tepatnya ini asnya nanti diganti total ya. Dipanjangkan tapi diganti total. Karena kalau Ninja itu pendek. Oh, pendek kan. Ini bagian manit pendek. Ini menjadi panjang 30 cm, itu panjang banget. Berikut juga yang dipuli ini juga panjang. Kalau panjang, bentangannya terlalu panjang itu beresiko, makanya di sini harus dikuatin. Proses nyambungnya dipindah, jangan di sini. Besi as masuk tembus ke daun keras. Nah, nanti proses sambungnya ini dilas, tapi lasnya akan tidak banyak. Karena kalau banyak itu resikonya material keras jadi berubah, jadi keras sekali. Kalau keras sekali itu mudah patah, tidak ada ulet-uletnya. Sekiranya seperti itu ya cara metode penyambungannya. Mari kita praktekkan. Dicek ya, dial indikator itu menunjukkan 0. Jadi dia sudah lurus baru dikerjakan. Karena kalau tidak di dial dulu langsung dikerjakan itu repot. Kehilangan titik center. Keras yang mendapat magnet ya, ada dratnya, dipotong dratnya. Setelah dipotong nanti keras dibor tembus. Pertahankan rumah sepi balancer tetap ada, tidak hilang. Karena itu ada sepi, ada tempat balancer. Nah, oke, ini posisi drat dipotong ya. Di sini ada drat, ini ada keras yang satunya. Di sini ada sepi balancer. Usahakan sepi ini jangan hilang karena ini adalah diameter asli. Kalau dibikin ulang harus cari titiknya sepi balancer, sama ini harus sepan. Berhubung ini tidak dibawakan gigi balancernya, kita ambil jalan pintasnya, kita potong di depannya ya, drat dihilangi. Ini adalah kroas. Kalau di Ninja ini bagian kanan, tapi ini nanti dipasang di Matic ini jadi bagian kiri. Sekiranya ini buat laporan juga sama Mas Zaki yang ada di Jakarta Selatan. Proses pengerjaannya adalah seperti ini. Pada itu ya nanti ini kebalik. Prosesnya itu kalau di Ninja ini dimanit, nanti ini dipasang di bagian kiri ya, atau bagian puli, karena motor Matic itu manitnya ada di kanan. Nah, yang kroas bagian kanan yang ada balancer itu dipasang di kiri, kebalikannya pokoknya. Nah, kelas satunya lagi dikerjakan. Dalam Ninja itu panit sebelah kiri itu ada dratnya dipotong nanti. Ini juga nanti dipotong untuk bagian magnet. Ini ada dratnya yang dipotong. Udah digereji tadi, udah dibubut. Sambil menunggu proses pengerjaan bubut yang satunya, kita pembahasan keras yang bagian puli ya, puli. Ya oke, keras yang di lubang tadi sudah jebol sampai belakang ya. Ini lebih tepatnya lubangnya ini bikin 9 mili karena di sini ada sepi, rumah sepi bawaan aslinya ya. Ini biar tidak terjadi jebol rumah sepi, lubang dibikin 9 mili. 9 mili ya, lebih tepatnya hampir mau 1 cm lah.
Ini dibikin kerucut atau konis ya, supaya ini nanti buat tempat las untuk bagian penyambungan penguat ya. Karena istilah pohon besar itu harus ada akar yang masuk ke dalam. Nah, ini akarnya dimasukkan sampai tembus di sini. Nanti di sini dilas, sama as yang baru tadi, biar supaya gabung dengan as yang lama. Ini dilas. Nanti dibikinkan as besi utuh ya. Belum dibikin kerucut, belum dilas. Setelah dilas, nanti baru disesuaikan ukuran masternya atau ukuran panjang aslinya. Nah, panjang aslinya seperti ini. Sekarang ini sudah dilubang, kita gantian lubang keruas yang satunya. Yang bagian kerucut tadi yang besar mau dipasang di bagian puli. Karena di sini itu tidak ini sebenarnya itu mendapatkan sama gigi balancer. Nah, jadi gigi balancer itu masuk di sini harus sepan, kenceng, tidak oblak. Terus kekuatan mutarnya melalui sepi. Nah, di sini itu gigi balancer tidak dibawakan, jadi dipotong di sini ya, dipotong di sini. Ini pas persis bagian drat aslinya. Depan persis. Nah, tadinya seperti ini. Ini ada dratnya. Nah, ini dipotong, terus dilubang, tembus belakang. Karena ini tidak dibawakan gigi balancer, jadi saya pertahankan diameter ini adalah aslinya. Karena kalau dipotong di sini, saya harus membuat sepi baru, harus memastikan ini, sedangkan ini giginya tidak dibawakan oleh Mas Yaki yang ada di Jakarta Selatan. Oke, keruas yang aslinya sudah dipotong yang satunya ya. Ini adalah bagian mana tadi, ini dipotong. Lebih tepatnya dipotong di laker ya, atau di bearing. Karena supaya apa? Nanti penyambungan atau pergantian as, metode menyatukannya adalah di bearing atau di laker, supaya dia nanti kejepit sama bearing. Posisi lasnya itu kejepit sama bearing, biar istilahnya oyotnya kuat. Sudah ada oyotnya, batang pohonnya kuat, seperti itulah proses pengerjaan keruas yang satunya ya, di lubang. Kalau yang bagian puli ini lubangnya agak besar. Ini mungkin nanti dibikin ukuran 14 mili ya, lebih besar dari yang sebelahnya tadi. Karena ini tidak ada rumah sepi, tidak ada apa-apa, jadi dibikin besar biar lebih kuat. Proses keras satunya sudah selesai di lubang. Ini lubang 14 mili. Tadinya itu begini boy. Nah, ini dipotong boy. Di lubang tembus. Seperti biasa, nanti ditanam as baru. Terus dibikin ulang panjangnya sama seperti ini. Oke, sambungannya satu udah jadi ya Mas Zaki. Ini dipres. Masuknya dipres supaya kenceng. Proses as masuk ya Mas Zaki ya. Nih, posisi as masuk.
Ini ada rumah las, sama yang belakang nanti ini dilas. Jadi posisi tanam pohon itu harus ada akarnya ya. Kalau tidak ada akarnya nanti patah terkena angin gelombang. Ya, keras yang satunya ya, yang tadinya itu keras yang bagian manet, nanti jadi puli. Proses sudah masuk di press. Tinggal pengelasan untuk menyambungkan ya. Untuk menyambungkan biar ini ketanam di kroas, ini tinggal nanti dilas. Ini sudah dibikin untuk rumah las, daging las ya, biar bisa masuk, biar kuat. Sementara ini nanti juga dilas. Ini posisi akarnya ya, istilahnya itu ditanam, ada akarnya masuk di daun kroas. Akarnya masuknya kencang sekali, di press dengan kekuatan 30 ton ya, supaya kencang, supaya menggigit, biar akar itu tidak mudah tercabut dari tanahnya atau dari kroasnya. Kalau pohon tercabut dari tanah. Ini yang bagian magnet, ini yang bagian ini ya bagian puli, ini ya bagian magnet. Semuanya tinggal proses pengelasan. Setelah selesai baru dilakukan pembubutan ulang, dibentuk seperti masternya. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. Sehabis dilas, dibubut, disesuaikan aslinya atau masternya. Ini pembuatan as yang bagian magnet, yang ada gigi balancernya ya. Panas. Ya, pembubutan yang bagian magnet sudah selesai ya mas. Nih, sepi asli tempat balancer. Terus ini kotoran, ini ini adalah kotorannya. Ini tinggal buat sepi yang ada di manit, nanti di sepi. Ini sudah dikasih drat, kerucut juga sudah dibuat. Nih, kerucutnya sudah dibuat. Sekarang proses pembibitan yang bagian puli ya, pembuatannya bagian puli masih diukur-ukur. Pembuatan as bagian puli ya, yang tadi dilas ini sudah mulai dibuat. Yang dapatnya CVT, lebih tepatnya di puli roller. Ya oke, untuk as CVT atau as puli, as roller ya, rumah roller sudah jadi ya, bentuknya besar, sudah ada ulir dratnya. Ini tuh tinggal bikin ini gigi mata 1000, gigi matahari.
Kata Mas Zaki suruh ngasih kepunyaan motor Vario ya. Suruh ngasih motor Vario 150 atau 125. Nah, nanti kita belikan. Kita buat di bagian sini dibuat. Nah, ini udah ada jarak ya, jarak sudah dibikin. Nanti dibuat ulang gigi mataharinya, disesuaikan kipas puli ya, atau kipas CVT ya, bagian magnet. Konis gigi atau kerucut gigi juga sudah dibuat seperti ini. Mungkin bisa dibandingkan. Di sini besar, ini besar. Ini masternya kecil ya. Kalau besar kan juga lebih kuat. Proses penyambungan tidak begitu kelihatan karena ada di laher atau di bearing. Sedangkan as manit proses penyambungan di depannya. Tapi selalu usahakan ada akar yang menancap di kruk asnya. Ya, seperti ini udah dilas. Seperti bangun rumah itu harus ada pondasi yang masuk ke tanah. Kalau tidak ada pondasi yang masuk ke tanah, tertepa angin akan kabur. Ini. Sekarang adalah challenge terakhir, yaitu membuat gigi kipas CVT atau kipas puli. Kita belikan kipasnya yang baru. Oke, kita beli kipas CVT-nya ya. Saya ganti HP tadi. Ini serba Mang Juta. Ya, sip. Setelah gigi kipas puli ya, atau kipas CVT, kipas roller itu udah dapat punya Vario 125 atau Vario 150. Itu beda sama master aslinya ya. Ini berbeda sama ini. Jadi ini dipasukkan tidak bisa. Nah, ini adalah challenge baru atau tantangan baru bagi kita. Kita harus membuat ulang seperti ini. Ini lembut banget ini. Mataharinya lembut banget. Tapi tidak apa-apalah. Kita coba. Sukses atau tidaknya, ikuti terus videonya. Jangan di skip. Ini baru. Ya, untuk gigi matahari sudah selesai. Ini agak kebablasan sedikit, tidak apa-apalah. Tapi lah, maaf ya Mas Zaki, agak kebablasan. Tadinya itu pendek seperti segini, tapi ini agak kebablasan. Tapi di sini kan nanti ada bos ya. Kalau di Matic itu ada bosnya, terus ada kipasnya. Bosnya ditekan sama kipas puli. Oke, gigi sudah jadi. Pembuatan gigi model matahari memang ini agak lembut, agak tipis ya, agak kerumitan sedikit, tapi diusahakan bisa dipasang. Sekarang adalah ya, ini saya gerinda ya. Tadinya saya kasih besi untuk memegang ini di fitting head untuk membagi giginya ini. Sekarang proses bagian yang magnet, yaitu pembuatan sepi juga ya. Karena ini udah kerucut, udah jadi bagian kiri atau magnet ya, bagian magnet udah jadi. Ini kurang membuat rumah sepi. Proses sudah mendekati 80%, tinggal buat rumah sepi. Langsung proses setang dipasang-pasang. Udah jadi. Kalau udah jadi nanti kirim balik ke Jakarta, tempatnya Mas Zaki. Oke, kita lanjut proses pembuatan sepi magnet.
Ya, pembuatan rumah sepi dimulai ya. Ini udah saya setel-setel, tinggal dibikin. Oke, pembuatan rumah sepi itu sudah selesai ya. Tadi udah dibuat. Nih. Udah rumah sepi udah selesai. Nah, ini keras yang bagian puli, ini magnet. Sekarang kita lakukan pemasangan stang. Ini adalah yang terakhir, yaitu pemasangan stang seker. Pemasangan stang seker nanti kita press di situ, kita tekan pakai hidrolik. Pemasangan tidak dipukul-pukul ya, karena nanti bisa merusak big pen pada keras. Karena apa? Kalau kita memukulnya miring, ketika dipukul dia akan merusak bagian keras. Jadi kita press pelan-pelan biar bisa kepasang. Oke, kita lanjut memasangnya. Ini adalah stang bawaannya. Nih, ini stang seker bawaan yang kemarin bawaan stang. Kita pasang-pasang. Pertama-tama kita lumasi oli dahulu. Ya oke, ini adalah keras terpanjang yang pernah saya buat ya. Mesin press saya aja ini harus motong, tapi tidak apa-apa lah. Tetap saya usahakan bisa tanpa harus memotong. Semua sudah kepasang, saatnya kita center pakai dial indikator. Ya oke, pemasangan keras akhirnya sudah menemui titik hasil. Karena ini kerasnya asnya panjang banget, saya agak kesusahan karena saya belum pernah memasang keras yang asnya panjang banget. Tapi ini sudah menemukan titik atau apa ya, atau faktor kejelasan dari keras tersebut. Keras sudah di center dan ini sudah menunjukkan 0,02. Mungkin bisa dilihat dari jarum indikator dial. Saya dekatkan, ini agak silau ya. Ini adalah 0,02 mikro. Sekarang kita cek bagian yang puli ya. Oke. Kita atur dial dulu. Ya oke, ini dial sudah di setel, kita posisikan 0. Sekarang kita lihat. Sama ya. Di sini juga 0,01 malah di sini. 0,02. Karena ini pakai laker bekas. Ya, bisa diperhatikan angka dial indikator menunjukkan 0,01 malah. Lebih bagus daripada yang magnet. Tapi pada intinya itu jangan melebihi 0,010 itu jelek. Minimal 0,05 toleransi lah
tapi bisa mendapatkan hasil seperti ini itu udah cukup bagus kalau menurut saya. Karena ini as buatan, kanan kiri buatan, tapi sudah menunjukkan angka yang oke. Video ini buat laporan kepada Mas Yaki yang ada di Jakarta Selatan. Semoga beliaunya bisa melihat proses kruas kita kerjakan dari awal hingga akhir. Sekarang keras sudah jadi, nanti kita akan balik kirimkan ke Jakarta. Mungkin saya undur diri sejenak. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Video saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same.